Joko Anwar adalah haters nomor 1 pemerintah. Gak percaya? Tonton Ghost in the Shell. Hari kedua gua nonton Ghost in the Shell di bioskop dengan perasaan ini adalah film Joko Anwar yang secara hype tidak terlalu sesignifikan itu, tidak terlalu diangkat-angkat, tidak terlalu banyak konspirasi biasanya. Meskipun dengan promo-promo yang bejibun di YouTube, di kanal-kanal channel lainnya, menurut gua film Ghost in the Shell adalah film terfunny Joko Anwar. Apa maksudnya terfunny? Menurut gua kacamata yang kita gunakan untuk menonton film Ghost in the Shell harus benar. Kalau kita menganggap film Ghost in the Shell ini seperti film-film Joko Anwar sebelumnya seperti Kala, Pintu Terlarang, Siksa Kubur, Modus Anomali, ini yang paling beda menurut gua. Lu nontonnya harus kayak menggunakan kacamata umum, menggunakan kacamata general. Ini tuh film deep, ini tuh film yang bakal bikin kita mikir. Enggak sama sekali menurut gua. Menurut gua sebagai penonton, yang ingin disampaikan Joko Anwar di film Ghost in the Shell ini adalah lu cukup duduk, diem, nonton nih, gak perlu mikir, ketawa. Menurut gue dari segi cerita ini terkesan Joko Anwar kayak orang yang lagi curhat di Twitter gitu. Jadi dia kayak lagi kesel sama pemerintah, dia kayak lagi gedek sama buzzer-buzzer pemerintah. Jadi dia berusaha menuangkan emosi dia ke film ini. Berasa di cerita yang mengangkat isu yang kekinian, yang masih relatable menurut gua, membahas pejabat, kerusakan hutan, orang-orang yang tertindas. Itu secara intensi menurut gua ini bagus sekali. Terbukti dengan beberapa di festival luar negeri film ini lolos dan banyak dibeli oleh 80 negara lebih kalau kita lihat Instagramnya. Karena selain cerita yang sarkastik, yang terlihat relatable dengan kekinian, cerita ini tuh dibungkus dengan sebuah komedi yang menurut gua, izin Bang Joko, terlalu dar-der-dor. Spoiler alert, karena kita nggak diberi nafas buat transisi, buat ada jeda untuk menikmati alur gitu. Kita jadi terkesan di setiap scene-nya, di setiap act-nya kita tuh dibombardir dengan komedi-komedi yang dar. Mungkin terlalu over menurut gua, antar joke 1 ke joke 2 gitu menurut gua. Tapi jujur, secara alur tuh penonton diberi ekspektasi bahwa untuk mencari siapa nih dalang dari pembunuh orang-orang di sel. Para penonton pasti tertuju pada 2 orang. Yang pertama, si jurnalis yang diperankan oleh Andy Arfian. Dan yang satu lagi, orang-orang tuh pasti nyangkanya adalah Aming. Nah ini yang pengen gue highlight, bahwa pembawaan karakter si jurnalis ini sebenarnya nggak terlalu signifikan menurut gue, malah ketutup sama Abimana. Nah yang pada akhirnya si pembunuh ini adalah ada unsur goib, yang dimana di cerita film ini digambarkan bahwa orang-orang yang mati di sel ini adalah orang yang terburuk, kemudian yang dibunuh oleh arwah atau makhluk goib yang memang mencari manusia terjahat di tempat itu. Dan ya menurut gue cukup ringan, mudah dikunyah, nggak terlalu banyak berlayer-layer, jadi kita bisa tenang, tawa dan general bagi penonton. Karena waktu itu gue ngelihat ada orang tua, ibu-ibu, mereka ketawa-tawa, mereka menikmati jalannya cerita dengan have fun, dengan banyak komedi-komedi yang jujurly bapak-bapak banget. Kemudian Directing tidak akan jauh dari performa aktor di film ini. Nah menurut gue Joko Anwar berhasil membuat Abimana di sini menjadi karakter yang solid, menjadi penghubung di setiap karakter, setiap Act 1, Act 2, Act 3. Meskipun gue agak sedikit kecewa dengan penampilan si jurnalis muda, si Andy Arfian, yang dimana mungkin itu hanya menjadi tameng. Meskipun dia sebenarnya inti yang membawa masalah tersebut. Abimana sangat stand out di film ini. Dan secara karakter, Joko Anwar berhasil detail membuat setiap karakter di Ghost in the Shell ini rapi gitu. Screen time-nya pun oke, pas. Cuma satu kecewa gua, Ami yang segitu ikoniknya, yang segitu badass-nya, yang sebegitu menariknya karakter ini harus dihilangkan di awal film. Itu kekecewaan gua tuh. Orang-orang yang nonton nih, ibu-ibu, bapak-bapak waktu di bioskop, mereka tertarik, mereka terpaku dengan aktingnya Aming, dengan karakter monsternya Aming gitu. Tapi kenapa dia jadi orang yang harus dihilangkan, screen time-nya lebih sedikit dari yang lain gitu. Itu sih yang gue kecewa. Dan untuk sisanya seperti si Ustadz, terus si Danang, itu gue melihatnya rapih dan enggak kosong. Itu mereka punya karakter yang solid masing-masing sendiri. Terutama Lukman Sardi juga, itu menurut gue salah satu karakter yang unik. Abimana tetap menjadi man of the match di film ini. Yang kedua adalah Aming. Itu no debat. Abimana kapan terakhir kali dia main film jelek ya? Secara visual, gue sangat penikmat visual. Sinematografernya adalah Ical Tanjung, salah satu idola gue juga. Pak Ical Tanjung, salut sekali. Dia bisa membuat atmosfer komedi
di dalam tragedi gitu, di dalam situasi mencekam, di dalam thriller. Tapi beliau dengan kamera movingnya, dengan color gradingnya yang menurut gue ada satu scene yang dimana menurut gue agak terlalu over, yang dimana terlalu kuning gitu di luar penjara. Menurut gue itu agak terlalu kuning. Dan yang enggak gue suka adalah dimana di awal film secara shoot by shoot itu terlalu banyak cut. Mungkin itu keputusan dari editing dan keputusan dari post produksi ya. Cuma tapi gue ngerasa di setiap film Pak Ical Tanjung selalu ada komposisi yang pas untuk setiap shootnya. Jadi nggak terlalu banyak shoot, nggak terlalu banyak pindah-pindah shoot. Kadang untuk menunjukkan sebuah situasi pun dengan satu shoot biasanya Pak Ical Tanjung jagonya seperti itu. Cuma mungkin ini keputusan di editing dengan intro film di mana harus menunjukkan beberapa karakter banyak, itu terkesan kayak abstrak gitu, nggak presisi menurut gua. Itu untuk di awal film. Dan untuk keseluruhannya ya itulah salah satu keunggulan film ini adalah visualnya yang sangat menggeliat. Visualnya sangat thriller, komedi disatuin menjadi sebuah visual yang sinematik. Ada tuh satu adegan ketika para tawanan sedang berantem, kamera track out, terus mereka berkelahi tuh. Gue inget kayak film Kung Fu Hustle gitu. Film-film Kung Fu yang dimana secara pengambilan gambar presisi, rapih, dan nggak terlalu banyak shot yang harus dipotong-potong gitu. Satu shoot dengan satu adegan yang memang kolosal itu keren banget Pak Ical. Yang terakhir favorit gue adalah shoot dimana mereka keluar dari penjara dan ingin menyerang si koruptor tuh. Itu ada shoot mereka keluar penjara, jalan kaki banyakan orang. Kemudian ada lampu sorot dari penjaga penjara dari atas. Itu keren banget tuh. Backlight warna ungu, wide shot dengan satu shot track out doang. Ih, cakep tuh. Berasa kayak nonton film 1917 tuh. Jadi intinya menurut gue film ini harus kita tonton dengan perspektif, oh kita nyari hiburan. Dari isu tuh menarik banget, orang-orang pasti suka. Apalagi ngebahas pemerintah gitu. Cuma yang gue gak sukanya, setiap dialog per dialognya tuh berasa kasar gitu. Apalagi di akhir ketika si penjaga ngomong, "Tuan, masih ada 10% orang Indonesia yang masih percaya negara ini bisa maju," misalkan kayak gitu tuh. Itu gue gak suka, kurang banget tuh. Gue gak suka banget tuh. Karena terkesan kaku, terkesan kayak quote-quote Twitter dimasukin ke dalam film gitu menurut gue. Gitu, itu sih yang gak gue sukanya. Cuma itu kan perspektif orang-orang beda-beda. Dengan Aming, Abimana, Morgan Oey, Lukman Sardi, dan beberapa cast lainnya. Tidak ada cast perempuan, semuanya cast laki-laki di sini. Jadi menghibur, dan ini salah satu film favorit Joko Anwar buat gue. Selain Janji Joni ya tentunya. Ini lebih menghibur dari Janji Joni menurut gue. Lebih general, lebih relate orang-orang dalam menonton film Ghost in the Shell. Jadi kalau kalian mau nonton Ghost in the Shell, tontonlah dengan santai. Enjoy watching Ghost in the Shell di bioskop. Let's go.